Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Yamal. Saya dari kelompok 6 kelas perbandingan mazhab 1C Fakultas Syariah akan mempresentasikan mata kuliah ilmu tauhid yang berjudul aliran Mu'tazilah. Apa itu aliran Mu'tazilah? Aliran Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Nah, perlu kita ketahui apa itu Khawarij. Khawarij adalah satu aliran Islam yang ekstrim. Kenapa mereka disebut Khawarij? Mereka itu keluar, diambil dari kata khoroja. Keluar dari apa? Keluar dari pengikut Ali, pengikut Sayyidina Ali dan pengikut Muawiyah. Mereka tidak setuju dengan keduanya. Akhirnya mereka mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Dan mereka disebut aliran Khawarij, aliran ekstremis. Dan ada lagi aliran Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Aliran Murji'ah adalah aliran yang terlalu toleran atau bahkan bisa disebut liberal. Itulah Murji'ah. Jadi kedua aliran ini sangat bertolak belakang antara Khawarij dan Murji'ah. Aliran ini muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah, sekitar tahun 105 Hijriah sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa khalifah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Munculnya aliran Mu'tazilah sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai soal orang mukmin yang berdosa besar. Menurut Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar tidak dapat dikatakan umum lagi atau tidak bisa disebut mukmin, melainkan mereka sudah kafir. Itu menurut Khawarij. Sementara itu, kaum Murji'ah tetap menganggap orang mukmin yang berdosa besar itu sebagai mukmin, bukan kafir. Menghadapi kedua pendapat yang kontroversial ini, seorang pemuda mantan murid Imam Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghizal mendahului gurunya mengeluarkan pendapat karena tidak setuju dengan gurunya tentang masalah dosa besar. Ia berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu bukan mukmin dan bukan kafir, tetapi berada di antara keduanya, yaitu al-manzilah baina al-manzilataini. Al-manzilah baina al-manzilataini itu adalah posisi di antara kedua posisi, tapi tidak di antara keduanya, atau bahasa singkatnya yaitu di tengah-tengah. Akhirnya mereka mengambil jalan tengah. Tapi jalan tengah yang diambil oleh pemikiran Mu'tazilah ini pemikiran yang keliru, yang kurang tepat, atau bahkan bisa disebut sesat, atau memang sesat. Itu tidak seperti kita Sunni Ahlussunnah wal Jamaah yang mengambil jalan tengah dengan pemikiran dan dalil-dalil yang meyakinkan dan masuk akal. Itu. Sedangkan Mu'tazilah dia mengambil jalan tengah tapi kurang tepat atau bahkan bisa disebut sesat. Itulah al-manzilah baina al-manzilataini. Gitu. Jadi
posisi di antara keduanya tapi tidak di antara keduanya, maksudnya itu di tengah-tengah. Mereka itu mengambil jalan tengah, itulah Mu'tazilah, mengambil jalan al-manzilah baina al-manzilataini. Oleh karena itu di akhirat nanti tidak ada tempat di antara surga dan neraka bagi orang yang berdosa besar, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka, tetapi siksaan yang diperoleh lebih ringan daripada orang kafir. Kenapa? Kan tadi al-manzilah baina al-manzilataini gitu. Jadi di tengah-tengah, tidak kafir dan tidak mukmin gitu. Nah, rumusan masalah dari kaum Mu'tazilah ini, yang pertama, apa itu aliran Mu'tazilah? Yang kedua, bagaimana sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah? Yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh dalam aliran Mu'tazilah? Yang keempat, bagaimana ajaran aliran Mu'tazilah? Gitu. Lanjut ke pembahasan. Aliran Mu'tazilah merupakan salah satu aliran teologi yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis dalam Islam. Dalam aliran ini, untuk memecahkan masalah dalam bidang keagamaan menggunakan analisis dan argumen-argumen yang rasionalis. Jadi harus berasal dari fakta dan pengalaman. Jadi Mu'tazilah ini, dia ini bisa merumuskan satu masalah atau bisa mengeluarkan jalan keluar dari masalah tersebut dengan menggunakan argumen-argumen yang rasionalis atas pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan yang berhubungan dengan satu hukum tersebut gitu. Jadi jika ingin memecahkan satu persoalan harus dengan pemikiran dan analisis yang rasionalis dan berdasarkan pengalaman. Itulah Mu'tazilah. Di dalam ajaran ini juga meyakini bahwa akal itu lebih tinggi daripada dalil, dan akal lebih didahulukan daripada dalil, dan akal lebih didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Jadi mereka juga menggunakan apa itu Quran, mereka juga menggunakan hadis untuk dijadikan sebagai dalil. Tapi mereka Quran dan hadis itu dinomorduakan gitu. Jadi dalil Quran dan hadis itu oleh Mu'tazilah dinomorduakan. Tetap yang dinomorsatukan itu menggunakan dalil akli, bukan dalil nakli, yaitu dalil yang berdasarkan akal. Itulah Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, akal adalah hakim yang memutuskan segala sesuatu. Menurut mereka, Al-Quran itu adalah makhluk, yang berarti ciptaan Allah. Tetapi yang kita semua ketahui dalam aliran kita, yaitu Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah firman Allah. Sebab yang namanya makhluk itu kan tidak sempurna gitu. Aliran ini selalu menggunakan dalil-dalil akli yang sudah disebutkan tadi. Secara etimologi, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala ya'tazilu mu'tazilatan, kurang lebih seperti itu tasrifannya gitu. Mu'tazilatan yang artinya menjauhkan kesendirian, menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, mengasingkan diri. Jadi mengasingkan, memisahkan gitu. Mereka itu Mu'tazilah. Gitu. Sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai suatu kelompok yang lahir dari Qadariyah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya takdir. Itu yang berselisih pendapat dengan umat Islam lain dalam permasalahan hukum persoalan dosa besar. Kelompok ini dipimpin oleh Wasil bin Atha. Itu. Kenapa mereka terlahir dari aliran Qadariyah? Karena mereka tidak meyakini adanya takdir. Jadi hukum Islam mereka, hukum rukun iman mereka itu ada 5. 1. Antu'mina billah. 2. Wa malaikatihi. 3. Wa kutubihi. 4. Wa rusulihi. 5. Wa yaumil akhiri. Udah gitu doang. Jadi enggak ada yang namanya qada dan qadar. Itu menurut Mu'tazilah. Sama seperti Qadariyah, dia tidak mempercayai adanya takdir. Itu. Kelompok ini dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basri. Mu'tazilah memiliki 5 ajaran utama, yaitu disebut usul al-khamsah. Usul al-khamsah ini 1. Tauhid mereka berpendapat sifat Allah adalah zat itu sendiri. Jadi Allah itu ya Allah. Itulah Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa Allah itu Allah. Dan Al-Quran adalah makhluk.
gitu. Sedangkan kita Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an adalah firman Allah. Karena kalau misalkan makhluk itu tidak sempurna, sedangkan Al-Qur'an itu sempurna gitu. Seperti dalilnya kan, alif lam mim dalikal kitabu la roiba fihi, tidak ada keraguan, berarti Quran itu sempurna, berarti Quran bukan makhluk menurut kita, menurut Sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan menurut Mu'tazilah, Quran itu makhluk. Terus Allah di alam akhirat kelak tak terlihat mata manusia, yang tak terjangkau mata manusia bukanlah ia. Sedangkan kita Sunni di akhirat kelak ada satu rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya, yaitu rahmat yang paling tinggi atau kenikmatan paling tinggi di surga itu bisa melihat Allah itu. Tapi sedangkan Mu'tazilah, mereka itu tidak meyakini bahwa nanti kita itu di akhirat, menurut Mu'tazilah tidak bisa melihat Allah gitu. Jika kita melihatnya itu sesungguhnya bukan Allah menurut Mu'tazilah. Yang kedua, keadilannya, mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi imbalan pada manusia sesuai perbuatannya. Jadi mereka menggunakan dalil Quran yang tadi saya sebutkan, itu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Yang ketiga, janji dan ancaman, mereka berpendapat Allah takkan ingkar janji memberi pahala pada muslimin yang baik dan memberi siksa pada muslim yang jahat, sama seperti kita gitu. 4. Posisi di antara dua posisi, yaitu al-manzilah baina al-manzilataini yang tadi. Ini dicetuskan oleh Wasil bin Atha yang membuatnya berpisah dari gurunya, bahwa mukmin yang berdosa besar statusnya berada di antara mukmin dengan kafir gitu. Maksudnya itu di tengah-tengah, tidak mukmin dan tidak kafir. Al-manzilah baina al-manzilataini, jadi di tengah-tengah gitu. 5. Amal ma'ruf, nah, tuntutan berbuat baik, dan nahi munkar, mencegah perbuatan yang tercela. Ini lebih banyak berkaitan dengan hukum fikih gitu. Jadi amal ma'ruf nahi munkarnya kaum Mu'tazilah itu lebih berfokus ke hukum fikih gitu. Itulah Mu'tazilah gitu. Aliran Mu'tazilah berpendapat dalam masalah qada dan qadar bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya gitu. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya qada dan qadar kan gitu. Semua itu sudah takdir Allah. Tapi kita itu ada satu dalil yang tidak semua harus karena Allah, tidak semua takdir Allah meskipun pada hakikatnya takdir Allah. Karena ada satu dalil yang menyebutkan Allah tidak akan merubah satu kaum jika dia tidak mau merubah dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Sedangkan Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya, itu Mu'tazilah. Maka manusia dihisab berdasarkan perbuatannya, sebab ia sendirilah yang menciptakannya gitu. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah-salah, atau mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang salah, keliru, atau bahkan tidak benar sama sekali, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari kelompok 6. Pembahasan ini tentang aliran Mu'tazilah. Apa sih itu aliran Mu'tazilah? Pembahasannya, aliran Mu'tazilah itu adalah aliran yang salah satu aliran teologi Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum muslimin dalam Islam yang rasionalis. Dan aliran ini untuk menyelesaikan masalah hanya dengan memerlukan fakta-fakta tertentu atau yang dibilang dengan dalil akli, tidak menggunakan dalil nakli. Karena baginya dalil nakli itu sangat kurang. Dan dia meyakini bahwa akal lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Dan dalil nakli tersendiri tidak tersebut di sini. Menurut mereka, Al-Quran itu hanyalah makhluk
yang mana menurut kami makhluk itu tidak sempurna, dan yang sempurna itu hanya Allah. Secara etimologi, Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tizala, yang artinya menunjukkan kesendirian atau kelemahan atau mengasingkan dirinya. Sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah dari suatu kelompok yang lahir dari Qadariyah, yang berselisih berpendapat dengan umat Islam lainnya dalam permasalahan tertentu, dalam pelaku dosa besar atau pelaku zina atau yang lainnya. Kelompok ini dipimpin oleh Wasil bin Otto dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Bisri. Mu'tazilah ini memiliki 5 unsur yang disebut usul al-hamsah. Yang pertama, at-tauhid. At-tauhid ini adalah sifat Allah yang zatnya itu sendiri, dan Al-Quran hanyalah makhluk bagi aliran ini. 2, keadilannya. Mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kenikmatan atau imbalan manusia atau pahala pada manusia sesuai perbuatannya sendiri, yang mana kalau misalnya perbuatan itu baik akan dibalas dengan Allah pahala yang baik. Kalau misalnya itu perbuatannya buruk akan dibalas dengan Allah perbuatan yang buruk. 3, janji dan ancaman. Mereka berpendapat Allah tak akan ingkar janji. Allah tidak akan ingkar janji, memang benar, tetapi memberi pahala pada kaum muslimin yang baik dan yang benar, yang baik dan yang jahat. Kalau misalnya yang jahat akan diberi, kata aliran ini akan diberi ancaman yang sangat besar. Yang keempat, posisi di antara 2 posisi. Ini dicetuskan Wasil bin Otto yang membuatnya berpisah dari gurunya, bahwa mukmin yang berdosa besar statusnya berada di antara mukmin kedua. Sejarah lahirnya Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini merupakan aliran teologi terbesar Islam terbesar dan tertua pada masanya, yang berpengaruh besar dalam sejarah pemikiran dunia. Sejak Islam meluas, banyaklah bangsa-bangsa yang masuk Islam di bawah naungannya, tetapi tidak semuanya memasuki agama Islam. Banyak yang keluar dari Islam, dan Islam itu tersendiri hanya mengaku Islam. Kalau misalnya sekarang itu seperti Islam KTP-nya saja, namun tidak dijalankan ibadahnya. Di antaranya musuh-musuh dari Islam itu tersendiri banyak, dari sumber keagungannya atau kekuatan mereka. Di antara musuh-musuh mereka, Islam dari unsur-unsur kepercayaannya yaitu ialah golongan Rafidhah, yang pada masanya golongan Syiah ini adalah golongan Syiah yang ekstrim sekali pada zamannya, yang mempunyai banyak unsur-unsur kepercayaan yang jauh sekali dengan ajaran Islam. Namun ini sangat diminati, entah kenapa sangat diminati, dan banyak sekali naungannya dalam aliran ini sebelum terjadinya Mu'tazilah. Padahal sangat ekstrim dalam aliran tersebut, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajarkan tentang aliran ini. Dalam keadaan demikian itu muncullah golongan Mu'tazilah. Setelah golongan Qadariyah atau golongan Rafidah, muncullah golongan Mu'tazilah yang berkembang pesat pada sehingga mempunyai sistem atau metode dan pendapatnya sendiri, meskipun banyak golongan-golongan yang ditentang oleh Mu'tazilah. Namun mereka sendiri sering terpengaruh oleh golongan-golongan tersebut karena berpendapat dan berpikiran selalu bekerja baik terhadap lawan maupun lawan, sering-sering masuk kepada lawannya tanpa dikendali atau disengaja golongan-golongan tersebut. Dan banyak aliran Mu'tazilah ini orang-orang Yahudi diantaranya kebanyakannya, misalnya dalam soal baharunya Al-Quran, dan orang-orang Masehi pada zamannya, seperti Saint John of Damascus pada tahun 676 sampai 749 Masehi, yang terkenal dengan nama Ibnu Sarjun, dan Sabit bin Qurrah pada tahun 836 sampai 901 Masehi,
Dia adalah murid John tersebut dan Kusto bin Lukas pada tahun 820 sampai 912 Masehi. Kaum Mu'tazilah ini pernah dalam sejarahnya membunuh ribuan umat Islam dan sangat banyak di sendirinya. Di antaranya ulama Islam yang terkenal sampai sekarang itu Syekh Buwati atau imam penggantinya Imam Syafi'i dalam suatu peristiwa, yang mana Imam Syafi'i itu adalah mujtahidnya aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah, yang mana Imam Syafi'i itu adalah seorang imam yang pada masanya sudah mempelajari hatam Al-Quran pada umur 7 tahun. Subhanallah sekali. Beliau adalah seorang mujtahidin atau mujtahid fil masanya. Faham ini telah tersebar dan berkuasa pada zamannya. Dan peristiwa ini yang dinamai peristiwa Quran makhluk. Faham ini telah tersebar dan berkuasa pada masa lalu. Dan pada masa Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Mutasim bin Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Waqsid bil Al-Mutasim, sekitar abad ke-3, ke-4, dan ke-5 Hijriah pada tahunnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjut dengan Nandi Sunandi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nandi Sunandi. Saya dari kelompok 6 yang ingin menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah, yaitu tentang lahirnya atau munculnya aliran Mu'tazilah tersebut. Jadi pada abad pertama Hijriah di kota Basrah atau di negara Irak itu menjadi pusat ilmu atau peradaban orang-orang asing dan bermacam-macam agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Dan di sini banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam, baik dari metode akidah ataupun yang lainnya, dan baik yang mendapatkan Islam itu tersendiri ataupun tidak. Memang banyak orang-orang yang menganut agama Islam, tetapi mereka menganut agama Islam itu tanpa keikhlasan. Keikhlasan ini muncul atau dimiliki sejak kekhalifahan Umawi. Nah, kekhalifahan Umawi tersebut beliau ingin memberikan atau memonopoli negaranya tersebut kepada orang-orang Islam atau bangsa Arab tersendiri. Nah, dari sinilah metode atau bangsa Arab tersendiri itu muncul kebencian terhadap bangsa Arab itu tersendiri. Dan banyak sekali juga orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam, yaitu dari golongan Syiah yang sangat ekstrim. Mereka itu kemasukan dari luar, yaitu dari agama Umawi. Lalu aliran Mu'tazilah ini menjawab bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada apapun, dan aliran Mu'tazilah ini berpendapat atau mempunyai metode atau pemahaman tersendiri. Jadi untuk aliran Mu'tazilah itu mengapa disebut aliran Mu'tazilah? Nah, dari sini saya akan menjelaskan 3 alasan mengapa disebut Mu'tazilah. Dan yang pertama, karena mereka menjauhkan diri dari semua pendapat yang telah ada tentang hukum orang yang mengerjakan dosa besar. Paham Murji'ah berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar disebut orang mukmin, tetapi pemahaman dari Khawarij termasuk orang yang melakukan dosa besar itu termasuk adalah orang-orang kafir. Dan menurut Basri, dia itu berpendapat bahwa orang-orang yang mengerjakan dosa besar itu disebut adalah orang munafik. Kemudian datanglah Wasil bin Atta, dia itu berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dia itu bukan orang mukmin, bukan orang kafir, tetapi dia itu adalah orang yang fasik. Nah, dan yang kedua,
Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid menjauhkan diri dari pengajian Basri di Masjid Basri, yaitu mereka tidak berpendapat dari Basri yang tadi saya sebutkan dari contoh yang pertama. Mengapa? Jadi Wasil bin Atta ini berpendapatnya yang tadi saya katakan, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu, dia itu tidak disebut kafir dan tidak disebut juga mukmin, tapi disebut fasik. Jadi mereka itu menjauhkan diri dari pendapatan tersebut, dan mereka menjauhkan diri dan disebutlah Mu'tazilah. Dan yang terakhir, karena ditinjau dari sifat si pembuat dosa besar itu sendiri, kemudian menjadi sifat atau nama aliran yang berpendapat demikian, yaitu si pembuat dosa itu menjauhkan diri dari orang-orang kafir. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tentang munculnya atau lahirnya aliran Mu'tazilah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Nama saya Renti Yuliandani. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama ada Wasil bin Atta, 80-131 Hijriah. Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan dasar ajaran Mu'tazilah. Dengan begitu, ada 3 ajaran yang dicetuskan oleh Wasil bin Atta. Yang pertama ada paham Al-Manjilah, kedua paham Al-Manjilatain, dan yang ketiga paham Qadariyah yang diambil dari Ma'bad dan Galian, 2 tokoh aliran Qadariyah, dan pemahaman tentang sifat-sifat peniadaan Tuhan. Yang kedua ada Abu Huzail Al-Alab, 135-226 Hijriah. Abu Huzail lahir di kota Basroh pada tanggal 135 Hijriah dan wafat pada tanggal 226 Hijriah. Abu Huzail adalah seorang pengikut aliran Wasil bin Atta yang mendirikan sebuah sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basroh. Melalui sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah sempat menjadi mahjab resmi di negara. Abu Huzail adalah seorang filsafat Islam. Ia banyak mengetahui falsafah Yunani, dan itu memudahkan untuk menyusun ajaran Mu'tazilah. Dengan begitu, aliran Mu'tazilah mengalami kepesatan dan ada beberapa pendapat, antara lain 1 tentang arad, kedua menetapkan bagian yang tidak dapat dibagi lagi atau atom, yang ketiga gerak dan diam, yang keempat hakikat manusia adalah badannya, yang kelima gerakan penghuni surga dan neraka, yang keenam qadar. Yang ketiga ada Ibrahim bin Syar an-Najam, wafat pada tanggal 231, mempunyai kekuatan otak yang luar biasa. Ia menemukan metode keraguan dan empirika yang menjadi dasar kebangunan baru di Eropa. Dengan begitu ia mengatakan bahwa kedudukan keraguan dalam penyelidikan keilmuan ialah orang yang ragu lebih dekat kepadamu daripada orang yang ingkar. Pendapat yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil, maka ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Dengan begitu, ada beberapa pendapat yang berlainan dengan orang-orang Mu'tazilah. Yang pertama, tentang benda. Kedua, tidak mengakui adanya bagian yang tidak dapat dibagi. Ketiga, teori lompatan. Keempat, tidak ada diam. Yang kelima, hakikat manusia adalah jiwanya. Keenam, berkumpulnya kontradiksi dalam suatu tempat menunjukkan adanya Tuhan. 7, teori sembunyi. Kedelapan, beri yang benar dan diriwayatkan oleh orang-orang yang maksum. Ke-9, ijaz Quran. Daya pelemah terletak dalam pemberitaan yang gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Rojaina. Saya akan melanjutkan pembahasan aliran Mu'tazilah yang telah disampaikan oleh saudari Renti Yuliandani. Yang keempat ada Abu Ali Muhammad Al-Jubai, 235-303 Hijriah. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal, mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Lalu yang kelima ada Bishr bin Al-Mu'tamir, wafat pada tahun 226 Hijriah. Ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perilaku manusia. Seseorang yang berdosa kemudian berdosa besar kembali, lalu mengulangi lagi perbuatan dosa besar, akan mendapatkan siksa ganda meskipun ia telah bertaubat di dosa-dosa sebelumnya. Jadi Bishr bin Al-Mu'tamir ini sangat menekankan ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban manusia. Jadi Bishr bin Al-Mu'tamir ini
begitu menekankan kepada kaum-kaumnya, kepada umat-umatnya untuk tidak berbuat dosa yang sama, apalagi dosa besar, dan kita telah bertaubat. Lalu yang keenam ini ada Al-Jahiz. Dalam tulisan-tulisan Al-Jahiz, Abu Usman bin Bahar dijumpai paham naturalisme atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Ia menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidak sepenuhnya dilakukan oleh manusia, tetapi ada juga karena faktor hukum alam. Lalu yang ketujuh ini ada Abul Hasan Abdul Jabbar ibn Ahmad ibn Abdullah Al-Mazani Al-As'adi tahun 325 sampai 425 Hijriah. Ia lahir di Hamazan, Khurasan dan wafat di Rai, Teheran. Ia hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Kendati demikian, ia tetap berusaha mengembangkan dan menghidupkan paham-paham Mu'tazilah melalui karya tulisnya yang sangat banyak. Di antaranya yang cukup populer dan berpengaruh adalah Syarah Usul Al-Hamsah dan Al-Mughni fi Awalil Al-Awaliyah, atau bisa disebut dengan Fi Ahwali wal At-Tauhid. Lalu yang kedelapan ini ada Abu Musa Al-Mudror. Al-Mudror dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena beliau sangat mudah memvonis orang itu kafir. Misalnya kita berbuat keburukan, lalu Al-Mudror itu langsung memudahkan dan menggolongkan kita ke golongan-golongan orang kafir. Menurut Syahristani, ia menuduh semua orang kafir yang mempercayai kekadiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat dengan mata kepala sendiri. Jadi Al-Mudror ini dulu pada saat memimpin aliran Mu'tazilah disebut dengan pemimpin yang sangat ekstrim. Mungkin penjelasan dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang ajaran-ajaran aliran Mu'tazilah. Perkenalkan, nama saya Rayhan Gafin Arjuna. Saya langsung ke materinya. Jadi, kelompok Mu'tazilah merupakan kelompok yang sangat mementingkan akal pikiran atau rasionalitas. Kelompok Mu'tazilah sangat kritis, tidak hanya terhadap hadis Nabi dan cara-cara penafsiran Al-Quran, tetapi juga kritis terhadap hadis Nabi. Pengaruh ajaran Mu'tazilah filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato, Neoplatonis, dan sebagainya. Inilah memberi inspirasi sehingga muncul ilmu baru. Yang disebut ilmu baru itu adalah kalam, yang mempromosikan antara pendapat filsafat dan agama. Oleh sebab itu, mereka lebih mengutamakan akal pikiran. Setelah itu Al-Quran dan Al-Hadis. Takdim Al-Anas adalah 5 doktrin utama yang menurut kaum Mu'tazilah itu sendiri, sehingga menjadi ajaran atau prinsip utama mereka. 5 doktrin itu disebut usul al-Hamsah. Penjelasan sebagai berikut. Tauhid, penegasan Allah. Ajaran Islam pertama dan utama sebenarnya tauhid. Ini bukan milik khusus golongan Mu'tazilah, tapi karena mereka menafsirkan sedemikian rupa dan mempertahankan dengan sungguh-sungguh, dan maka mereka terkenal sebagai ahli tauhid. Menurut Mu'tazilah, sifat adalah zat Tuhan. Abul Hauzail adalah dalam hal ini pernah berkata, Tuhan mengetahui dengan ilmu dan ilmu itu adalah Tuhan. Dengan sedemikian pengetahuan dan kekesan Tuhan, yaitu zat esensi Tuhan, bukan sifat menampakkan pada zatnya. Yang kedua, al-adl, berarti Tuhan mengadil. Yakni ajaran ini bertujuan yang menempatkan Tuhan yang adil menurut sudut pandang manusia.
Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik atau asalah, dan terbaik atau aslah, bukan yang tidak baik. Demikian pula Tuhan itu adil apabila melanggar janjinya. Al-wad wal wad, yaitu memberikan balasan berupa pahala bagi yang taat, memberikan hukuman bagi yang durhaka, dan tidak ada yang samar mengenai hal ini. Karena itu Allah baru memberikan ampunan tanpa adanya tobat. Prinsip ini adalah kelanjutan prinsip keadilan yang harus pada Tuhan. Golongan Mu'tazilah yakni yakin bahwa janji Tuhan memberikan pahala dan ancamannya akan menjadikan siksa neraka pasti akan dilaksanakan, karena Tuhan adalah menjanjikan demikian. Siapa yang berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan pula, dan siapa yang berbuat jahat maka dia balas kejahatan pula. Tidak akan ada pengampunan terhadap dosa tanpa taubat, sehingga tidak mungkin orang yang berbuat baik dihalang-halangi menerima pahala. Pendapat golongan Mu'tazilah tersebut merupakan tolak belakang pendapat golongan Murji'ah. Dan sebagaimana ketaatan tidak akan berguna di samping kefakiran. Kalau ada pendapat ini yang dibenarkan, maka ancaman Tuhan tidak akan ada artinya sama sekali. Satu hal yang mustahil pada Tuhan. Sekian dari saya, berikut akan dijelaskan oleh Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Novel Hidayat dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang al-manzilah bainal manzilataini dan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yang pertama, al-manzilah bainal manzilataini. Wasil memutuskan bahwa orang yang berbuat dosa besar selain syirik, tidak mukmin dan tidak pula kafir, tetapi fasik. Jadi kefasikan adalah suatu hal yang berdiri sendiri antara iman dan kafir. Tingkatan orang fasik di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Menurut pandangan Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai mukmin secara mutlak, karena iman menurut adanya kepatuhan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan pengakuan dan pembenaran. Berdosa besar bukanlah kepatuhan, melainkan masih percaya kepada Tuhan, Rasul-Nya, dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Jika meninggal sebelum bertaubat, ia dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya. Karena di akhirat hanya terdapat dua pilihan, yaitu antara surga dan neraka. Orang mukmin masuk surga dan orang kafir masuk neraka. Orang fasik dimasukkan ke neraka, hanya saja siksanya lebih ringan daripada orang yang kafir. Dan yang terakhir, yakni al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yaitu perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Dianggap sebagai kewajiban bukan oleh kaum Mu'tazilah saja, tetapi juga oleh golongan umat Islam lainnya. Perbedaan yang terdapat antara golongan-golongan itu adalah tentang pelaksanaannya. Kaum Mu'tazilah berpendapat
kalau dapat cukup dengan seruan. Tetapi kalau perlu dengan kekerasan, sejarah membuktikan bahwa mereka pernah memakai kekerasan saat menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang mukmin dalam beramar ma'ruf dan nahi anil munkar, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Jabbar, yaitu yang pertama, mengetahui perbuatan yang disuruh itu memang ma'ruf dan yang dilarang itu memang munkar. Kedua, mengetahui bahwa kemunkaran telah nyata dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga, mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak akan membawa mudarat yang lebih besar. Yang keempat, mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tindakannya tidak akan membahayakan dirinya dan hartanya. Perbedaan mazhab Mu'tazilah dengan mazhab lain mengenai ajaran ini terletak pada tatanan pelaksanaannya. Menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan, kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila terdapat salah perkataan, itu datangnya dari saya. Sekian yang kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beramar ma'ruf dan nahi anil munkar, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Jabbar, yaitu yang pertama, mengetahui perbuatan yang disuruh itu memang ma'ruf dan yang dilarang itu memang munkar. Kedua, mengetahui bahwa kemunkaran telah nyata dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga, mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak akan membawa mudarat yang lebih besar. Yang keempat, mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tindakannya tidak akan membahayakan dirinya dan hartanya. Perbedaan mazhab Mu'tazilah dengan mazhab lain mengenai ajaran ini terletak pada tatanan pelaksanaannya. Menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan, kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila terdapat salah perkataan, itu datangnya dari saya. Sekian yang kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.